Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah batu, yaitu batu andesit. Tapi batu ini bukanlah batu biasa, melainkan sebuah batu yang menyingkap banyak sekali sejarah masa lalu, yakni masa kerajaan-kerajaan kuno yang pernah berkuasa di bumi Nusantara ini. Batu ini terletak di tengah pemukiman padat penduduk, yakni di daerah Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Batu andesit kuno yang terletak di bawah cungkup ini adalah sebuah batu prasasti yang digoreskan menggunakan huruf dan bahasa Jawa kuno. Memiliki dimensi ukuran sekitar tinggi 126 cm, untuk lebarnya sendiri 96 cm, dan ketebalan 22 cm. Oleh masyarakat, prasasti ini disebut sebagai prasasti Cunggrang. Diduga kuat merupakan peninggalan pada masa Empu Sindok yang pernah berkuasa di wilayah Jawa Timur ini. Inilah batu prasasti yang dimaksud, terletak di sebelah kiri berbentuk pipih. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini sebenarnya adalah batu lingga. Letaknya juga bukan di sebelah kanan dari batu prasasti Cunggrang, tetapi asalnya adalah berada di pertigaan gang menuju tempat prasasti ini berada. Tetapi karena ditakutkan nanti suatu saat bisa jadi lingga batas ini mengalami kerusakan, entah karena memang cuaca atau juga karena ulah jahil tangan manusia, maka kesepakatan masyarakat sekitar, akhirnya batu lingga batas ini dipindahkan di tempat prasasti ini berada, berdampingan erat dengan prasasti Cunggrang ini. Dan juga karena adanya fakta bahwasanya batu lingga batas ini sezaman dengan batu prasasti Cunggrang ini, yakni sama-sama pada masa Empu Sindok. Letak dari prasasti Cunggrang ini sebenarnya memang juga tidak terlalu jauh dari penemuan saluran air kuno yang baru-baru ini ditemukan, tepatnya di sebelah selatan dari prasasti ini, serta juga tidak terlalu jauh dari pertitaan Belahan dan juga Gapura Belahan. Yang menarik dari prasasti Cunggrang ini, sejak prasasti ini berdiri hingga zaman sekarang, letak dari prasasti ini tidak pernah bergeser sedikit pun. Pun ketika zaman penjajahan Belanda, ketika para penjajah berusaha untuk memindahkan prasasti ini ke negeri Belanda, masyarakat berhasil mempertahankannya dengan berbagai argumen, sehingga prasasti ini tetap berada di posisinya sampai sekarang. Dan juga lagi-lagi ketika meletus suasana chaos, yakni pada masa tahun 1965, di mana banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala dan peninggalan-peninggalan zaman kerajaan dulu banyak dihancurkan oleh para pihak yang kurang bertanggung jawab. Prasasti Cunggrang ini lagi-lagi terselamatkan, tidak mengalami sedikit pun pengrusakan. Berbeda dengan peninggalan yang lain
yang rata-rata hancur dan juga dijarah pada masanya. Menurut sejarahnya, prasasti Cungkrang ini dikeluarkan pada hari Jumat Pahing, tanggal 12 Sukla Paksa, bulan Asuci tahun 850 Saka, atau pada tanggal 18 September 929 Masehi, yakni pada masa Pusindok yang memerintah Kerajaan Medang dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Prasasti Cungkrang juga merupakan salah satu situs yang dianggap sebagai cikal bakal Pasuruan. Hingga saat peringatan Harlah, banyak sekali warga Kabupaten Pasuruan menjadikan prasasti ini sebagai salah satu tempat yang dijadikan sebagai lokasi perayaan. Masa pemerintahan Pusindok sendiri telah ditemukan sebanyak 30 prasasti. Sebagian besar digoreskan di permukaan batu yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Prasasti-prasasti Pusindok sendiri sebagian besar memang berisi penetapan sima bagi bangunan suci, dan juga sebagian besar permintaan oleh pejabat atau rakyat di suatu desa. Dan prasasti Cungkrang ini menjadi salah satu prasasti Pusindok yang menandakan desa Cungkrang menjadi sima atas permintaan para pejabat desa Cungkrang. Dilansir dari situs kemdikbud.go.id, bahwasanya inti atau isi dari prasasti ini adalah di bawah lindungan Dewa Baruna pada sudut edar burung Garuda. Itulah perintah dari Yang Mulia Maharaja Rakehino Empu Sindok Sri Isana Wikrama Dharma Tungga turun kepada kedua Samgat Mohahumah, yaitu bernama Empu Padma dan Samgat Anggihan bernama Empu Kundala. Diperintahkan agar Wano Cungkrang di bawah Watek Bawang, di bawah kepemimpinan Wahuta Wungkal, dengan kewajiban kerja bakti senilai 2 kupang, pajak tanah senilai 15 warna emas, dan sejumlah penduduknya untuk menjadi daerah sima bagi persembahan kepada pertapaan dan asrama yang suci di Pawitra, serta prasada Singlunglung yang suci milik Rakian Bawang yang telah menjadi dewa, Ayahanda Permasuri Dyah Kebi. Dibebaskannya daerah itu menjadi hak milik Dharmasrama Patapan dan Sang Hyang Prasada Singlunglung yang dipersembahkan kepada tokoh yang telah menjadi dewa, bahwa penduduk desa sebaiknya dimanfaatkan bagi Sang Hyang Dharmasrama Patapan dan juga Sang Hyang Prasada, termasuk juga pemeliharaan pancuran air Pawitra. Lebih lanjut diterangkan bahwasanya intisari dari prasasti Cungkrang ini adalah bahwasanya daerah tersebut diberikan kepada Wahuta Wungkal. Wahuta adalah pemegang lungguh atau tuan tanah. Berarti Wahuta Wungkal adalah Wungkal, yaitu seorang tuan tanah di daerah Cungkrang. Cungkrang disebut sebagai Watek Bawang. Watek sendiri berarti suatu wilayah yang terdiri dari kumpulan beberapa desa, mungkin sekarang setingkat kecamatan. Watek Bawang adalah daerah di bawah kekuasaan Watek atau sekarang menjadi kabupaten, yang berarti daerah Cungkrang adalah daerah milik Rakian Bawang yang berkewajiban melakukan kerja bakti senilai 2 kupang, pajak tanah senilai 15 warna emas,
yang dibayarkan setiap bulannya sebelum dijadikan sebagai daerah sima. Pembayaran pajak tanah diberikan kepada pemegang kekuasaan sebagai gajinya. Akan tetapi apabila tanah dijadikan sima, maka pajak tidak diserahkan kepada pemegang kekuasaan, tetapi diberikan kepada penerima sima atau perdikan. Itulah isi dari Prasasti Cunggrang yang kita kutip dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, situs kemdikbud.go.id. Ternyata batu ini adalah bukan batu biasa, tetapi sebuah batu prasasti yang mengungkap perjalanan panjang sejarah dari nenek moyang kita, terutama perjalanan dari kerajaan milik Empu Sindok yang berusia sudah ribuan tahun, di mana prasasti ini telah selamat dari berbagai macam ujian, baik itu pengrusakan dan juga aksi vandalisme. Diharapkan kedepannya prasasti ini juga selalu terpelihara, sehingga kelak anak cucu kita bisa melihat bekas-bekas peninggalan nenek moyangnya. Rahayu.